Pagi saudara-saudara yang di Setan di dalam hati, yaitu dengki, iri hati, sangka-sangka jahat, bicara jahat, kurang sabar, prasangka, mementingkan diri sendiri. Iya, Pak. Kita mau ini dulu ya, mau persiapan dia punya apa ayat-ayat supaya saudara-saudara lebih ini. Jadi kenapa kita belajar firman Tuhan ini supaya kita bisa apa, saudara-saudara? Yang di sini ada Gimana? isinya kemudian. Bagaimana, Bro Alex? Hah? Kurang jelas tadi yang saya dengar. Jadi kita lanjut ya. Jadi saudara-saudara, kita tahu pada akhirnya kita di dunia ini hanya belajar kan, dan kita punya pelajaran di dunia ini adalah persiapan kita untuk masuk ke surga dan dunia baru. Jadi apa yang kita belajar ini pastikan saudara-saudara ada benefitnya, jangan hanya lalu sia-sia. Ayat berikut yang kita mau baca adalah Markus 4 ayat 28. Karena bumi dengan sendirinya mengeluarkan atau menghasilkan fruit. Ini bring forth fruit. Jadi bumi bisa ada fruit. Dan dia punya pertamanya muncul, kalau bahasa Indonesianya bilang tangkai, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir. Dan butir-butir ini yang tentunya buah ya. Kalau di sini bilang full corn. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita tahu kapan yang pertama kali terjadi peristiwa penanaman. Ada yang ingat saudara-saudara? Penanaman di awal musim hujan. Di awal musim hujan, tapi kita lagi, iya betul ya Kak Sos kita. Dan kita mau lihat di ayat, yang nanam siapa pertama Kak Sos? Apakah manusia? Manusia. Tuhan yang nanam pertama ya. Di mana ayatnya? Genesis. Ya, pasti di Kejadian ya. Dan apakah tanaman itu sudah ada sebelum ada dosa? Ya, benar. Betul ya. Jadi apakah kalau kita lihat tanaman ini, kalau kita lihat baik-baik dan kita renungkan, kondisi tanaman yang kalau di sekitar kita banyak rumput, apa semua ini, apakah kita percaya bahwa itu kondisi awalnya atau bukan begitu kondisi awalnya, tapi sudah berubah? Sudah berubah sekali. Berubah ya, saudara-saudara. Dan kita mau ke ayat sini untuk ini ingatkan kita bahwa ini kondisi di dunia ini ya. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan ini yang tadi yang Kak Sos bilang, musim hujan belum ke bumi kan? Dan belum ada profesi petani. Jadi sebelum profesi petani belum ada apa-apa, dan ini belum ada apa-apa kan? Tapi sudah ada penciptaan. Dan saudara-saudara lihat bahwa pertanian itu sangat penting, dan bahkan kalau yang saya belajar, saya yakin nggak akan sampai ke situ, tapi cuma mau ingatkan bahwa garis pergerakan William Miller kita bisa gambarkan dalam hal pertanian, agriculture. Ini dipelajari oleh pelajar-pelajar nubuatan ya. Jadi mengapa pelajar nubuatan itu pekerjaannya mengabarkan pekabaran 3 malaikat, dan profesinya harus searah dengan pekabarannya, karena kalau enggak akan ditentang dan akan ambil keuntungan ya. Dan ayat berikut, saudara-saudara, kalau kita lihat di Kejadian, ternyata ayat 25 ini sebelum penjelasan ayat 28, dan ayat 28 manusia dikasih tempat kan. Jadi Tuhan sudah persiapkan tempat. Ayat 7. Ayat 7 kalau yang kita sering baca dalam hal living soul dan penciptaan manusia, kalau saudara-saudara lihat di Kejadian 2 ayat 7, ini ya, penciptaan manusia. Jadi tanaman itu sudah ada kan, kita tahu penciptaan pada hari keberapa waktu itu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan.
Ketiga. Hari ketiga ya. Kita ambil ayatnya. Jadi hari ketiga, sedangkan manusia diciptakan hari keberapa? Wow, luar biasa ya. Jadi buku pelajarannya sudah disiapkan sehingga kita tahu bahwa di dunia ini nggak ada yang ini yang saya dapat dari perenungan beberapa ayat ini. Kita punya masalah-masalah kehidupan nggak ada sebanding dengan perencanaan Tuhan ya. Tuhan sudah direncanakan semua supaya kita bisa belajar. Jadi nggak ada alasan untuk kita kayak orang nggak pernah dengar firman Tuhan dan bilang, oh ini kenapa mesti begini kan? Itu karena kita nggak belajar, belum belajar ya. Jadi kita nggak ambil lagi ayatnya, cuma mau mengingatkan bahwa penciptaan tumbuh-tumbuhan atau tanaman ini lebih dahulu daripada manusia. Dan hal ini penting sekali ya kalau menurut saya bilang. Jadi kalau kita nggak bisa mengerti ini, tentunya banyak hal yang kita bisa nggak dapat. Karena cuma ternyata tanaman itu penting, makanya Tuhan pakai dan Roh Nubuat juga pada saat ini pakai tanaman supaya kita bisa lebih mengerti hal-hal yang penting yang Tuhan ingin sampaikan khususnya pada kita pada pagi hari ini. Kalau saya buka catatan rumah tangga Advent saya waktu itu, saudara-saudara masih ingat kita belajar tentang garis keturunan kan? Dari Adam sampai kepada Nuh, dari Nuh kepada Yesus, saudara-saudara mungkin masih ingat atau ada yang sudah lupa. Dan yang mau ditekankan di situ adalah apa, saudara-saudara? Bahwa kita semua berasal dari Tuhan, kan? Adam anak manusia, anak Tuhan, dan Yesus anak Tuhan juga dan anak manusia. Jadi kita tahu bahwa manusia itu seperti tanaman. Kalau saya mau bilang ini mungkin saudara-saudara akan pikir bagaimana mungkin manusia seperti tanaman. Tapi itulah yang kita sudah pernah belajar ya. Jadi kita nggak mau bahas lagi, nanti akan lebih panjang. Dan kita mau ambil satu ayat lagi. Ada yang pernah baca ayat ini? Saya tunjukkan ini bukan ini ya, supaya saudara-saudara baca dan saudara-saudara lihat. Di ayat ini, saya cari kalimat kata keluarga. Dan kenapa kita ke keluarga? Karena kita adalah renungan keluarga, kan? Dan mari kita lihat. Yang daripadanya, kita tahu huruf besar dan dia ini adalah Tuhan. Semua turunan. Kalau bahasa Indonesia bilang turunan. Kalau bahasa Inggris bilang semua family. In heaven and earth is name. Dan kita tahu ini Tuhan kan yang kasih nama semua keluarga di dunia dan di surga. Jadi saudara-saudara, apakah yang kita mau pelajari ini ada hubungannya dengan Tuhan yang apa yang Tuhan sudah lakukan kan? Jadi kadang-kadang apakah di keluarga saudara-saudara ada hal-hal yang saudara-saudara pikir, keluarga saya bagaimana ya? Apakah saudara-saudara tahu ayat-ayat firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan tahu pribadi sampai dengan keluarga kita pun Tuhan tahu semua permasalahannya. Makanya kemarin ada yang saya bilang kan, bukan saya bilang, yang Roh Nubuat bilang, jangan kita lebih terbuka daripada orang luar dibanding kepada Tuhan. Karena sebenarnya yang tahu permasalahan keluarga kita bukan orang, Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang bisa. Tapi kalau kita pakai nomor satu orang, itulah kebanyakan keluarga itu punya masalah nggak selesai-selesai. Karena yang solusi yang paling nomor satu Tuhan. Karena Tuhan tahu kan. Karena Tuhan yang kasih nama. Kalau Tuhan yang kasih nama, bukankah keluarga kita sama dengan tanaman-tanaman ini Adam yang kasih nama? Jadi dia tahu kan semua dan berapa lama Adam habiskan waktu untuk mengenal semua itu. Kita nggak tahu berapa lama, tapi lebih lama dari yang kita bisa lakukan kan. Karena umur Adam lebih lama dari umur kita semua. Dan kalau saudara-saudara lihat dia punya ini ya yang saya mau tunjukkan. Kita harus ke, ada yang buka ini, dia punya kamus. Efesus 3 ayat 5 ini, ayat 15. Mudah-mudahan bisa dapat. Ada yang tahu ini?
Ini cepat saja karena ini cuma pengertian. Jadi family ini artinya patria. Dan di Alkitab itu cuma 3 kali dibilang tentang family. Dan saya nggak mau suruh saya cari saudara-saudara karena mungkin akan lama, jadi saya cuma mau presentasi. Dan jangan percaya saya punya kata-kata, mesti cari sendiri ya. Ini cuma saya punya pencarian. 3 kali ini kira-kira di mana saja? Supaya kita bisa mengerti kenapa kita mau cari kata G3965 adalah kata family ini, dia punya Greek-nya atau bahasa Greka ini ya. Patria. Ada yang kurang jelas dengan kata patria biasa yang dipakai orang? Patria. Dan dia punya ayat berikut ini. Kalau sudah bilang ini mungkin saudara-saudara lebih ini ya. Family ini sebenarnya dia punya sama katanya ini ya, kindred. Dan kalau saudara-saudara baca ayat ini, di ayat ini bilang, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunan, nah ini dia. Jadi family ini sama dengan keturunan ya. Semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan kita tahu inilah kenapa Abraham, ceritanya kita sudah tahu kan, ada penurutan Ishak di sini dan iman Abraham diuji. Dan yang saya mau ingatkan kepada kita bahwa kata family ini, semua, ada nggak family yang istilahnya orang bilang keturunannya dari mana? Pasti ada keturunan. Ya, jadi ini semua hal jasmani kan yang kita lihat. Ya, nggak jadi intinya di dunia ini semua manusia datang dari satu keturunan yang sama. Ya. Dan satu lagi, dan kalau saya baca-baca ini memang kita, memang karena waktu jadi kita cepat-cepat ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara memperhatikan dan ada yang kelewat, kenapa baca ayat ini, silakan bertanya. Dan satu lagi, kata family dan artinya patria ini ada di ayat Lukas 2 ayat 24. Dan ini keterangan ya, kata lineage. Kalau di dalam bahasa Indonesia, keluarga dan keturunan Daud. Dan kita tahu ini lagi bicara tentang keturunan Yusuf yang akhirnya melahirkan Yesus ya. Dia punya silsilah kan sebelum ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengerti tentang family, yang saya mau hubungkan dengan, bukan saya ya sebenarnya, firman Tuhan, dengan tanaman, kita akan luas sekali. Karena panjang, lebar, keturunan, jadi berapa banyak manusia di bumi ini semua kena ya, dia punya pengertian rohani. Jadi yang kita mau belajar ini, orang bilang untuk semua kita lah ya, kecuali kita nggak mau terima ini pilihan masing-masing, tapi yang kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini, nasihat dari Rono buat, ini untuk semua kita umat manusia. Supaya apa? Ini kita diberkati juga kan. Kita tahu firman Tuhan untuk memberkati kita pagi ini. Jadi kalau saudara-saudara sudah siap, kita mau baca kutipan. Tapi sebelum kita baca kutipan, kita mau reason sedikit ya. Apa yang kita sudah reason, kita mau tanya saudara-saudara. Kita akan belajar tentang ini kan. Love, kita ulangi lagi ya. Cinta adalah tanaman yang akan dipelihara atau yang harus dipelihara. Saudara-saudara, kalau saya tanya, apakah love bisa dilihat? Nggak bisa, Kak. Terus dari mana kita tahu love itu ada, Lid? Kalau nggak bisa dilihat? Ada apa, Ren? Ya? Terlihat di dalam pertumbuhan tanaman, ya, kalau tanaman ya. Oh, oke. Jadi kalau ini dibilang love sama dengan plan kan? Tapi yang saya mau tanya, kalau dalam hal kelihatan dan nggak kelihatan dibandingkan ini, kalau saya bilang tidak lihat, dan jadi saya tanya tadi ke Lydia, apakah love tidak kelihatan? Iya, tapi juga tidak kelihatan, tapi juga bisa kelihatan, saudara-saudara. Iya, betul. Contohnya saya bilang begini ya,
saya mengasihi Ucok. Nggak kelihatan kan kata-katanya, cuma dengar. Tapi kalau misalnya tidak kelihatan itu, apakah saudara-saudara bilang, oh karena nggak kelihatan, dia nggak bisa jadi kelihatan? Bisa. Bisa kan? Jadi ini bukan suatu hal yang nggak mungkin, saudara-saudara. Ini kata love ini, kalau menurut saya, ini nilainya sangat rendah sekali. Atau kata kasih, kata cinta, sehingga apa yang kemarin yang Tante Esther ada kasih ayatnya kan, apa yang Tuhan sudah lakukan ke kita, itu kita nilainya rendah sekali. Ataupun kita hanya kasih nilainya tertentu. Ya, kita sudah belajar, kadang-kadang orang bisa mengasihi orang lain lebih banyak daripada orang yang lain. Padahal Tuhan bilang harus sama kan? Dan pada pagi ini, kita kalau kita nggak bisa lihat tanaman dengan baik, apakah kita bisa mengerti kasih dengan baik? Kalau cuma dari judul ini ya. Ini bukan saya mau bilang kita harus jadi petani semua. Ya, ini pertanyaan tadi yang sebenarnya yang kita mesti share duluan supaya ini ya. Kalau ada love, apakah bisa kelihatan? Bisa. Kalau tidak ada love, apakah bisa kelihatan juga, saudara-saudara? Bisa. Orang. Bisa juga ya? Bisa. Bisa, ya. Atau ada kasih ya, saudara-saudara? Kalau ada tanaman, apakah bisa tidak kelihatan? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau ada yang kita tanam dalam kehidupan kita, atau contoh ya, di rumah Om Sostenes nggak ada tanaman. Tiba-tiba orang datang, terus orang lihat, ih ada tanaman. Bisa nggak? Tidak bisa tadi dijawab kan, tapi orang dunia bilang bisa. Beli saja bunga plastik kan Om Sostenes. Betul. Apa namanya? Apa ya? Seperti itulah. Kalau mau bilang bunga plastik dan tanaman-tanaman siap saji, yang hanya kan ada sekarang sampai pohon-pohon pun plastik saya lihat di mall ya waktu itu. Tapi puji Tuhan sudah nggak lagi. Palsu lah ya. Ini yang kadang-kadang disalahgunakan. Nggak ada tapi mau dibikin ada kan. Dan kalau kita tanya dengan love, apakah juga love? Kadang-kadang nggak ada love tapi karena ada acara, ada perayaan, kita bukan pura-pura, kita harus mempalsukan love kita. Padahal nggak ada love. Tapi kita mesti senyum, mesti buat apa? Bukan kita mesti, tapi kita apa ya? Karena nggak ada kita mau buat-buat lah. Ya. Itulah kira-kira pengalaman saya ya. Padahal itu salah. Kalau tidak ada tanaman, apakah bisa kelihatan? Ya, pasti semua ini cuma putar-putar kata yang intinya natural dan spiritual itu kita bisa lihat dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau bicara sedikit tentang tanaman. Dan saudara-saudara, ini saya sekali lagi bukan mau mengajari, tapi mau berbagi pengalaman ya. Saudara-saudara lihat, kalau kita bicara tentang tanaman, atau menanam, atau tumbuhan, atau apa saja yang berhubungan dengan tanaman, hal yang penting kira-kira apa yang saudara-saudara pikir? Dalam hal tanaman kita perlu apa? Ada apa? Anak-anak bisa juga ya. Tapi jangan lihat di sini, langsung di sini, karena ini catatan Kokore. Ambil pengalaman masing-masing. Kalau kita mau, jadi saudara-saudara, sebelum kita belajar rumah tangga Advent, mari kita, kalau kemarin kan Tante Esther, saya senang sekali Tante Esther ya. Tante Esther bilang, Gaidi jadi mama, Lydia jadi kayak memperagakan. Jadi apa yang kita pelajari memang harus diperagakan. Supaya apa? Jangan dibuat-buat. Sekaranglah kita mengerti, kalau kadang-kadang kita bikin sesuatu kan, kalau kita lihat di TV, kebanyakan yang kita bikin ikut sinetron. Sedangkan sinetron itu dia punya bukunya dari mana? Dari setan. Dari setan. Dongeng-dongeng dan karangan. Sedangkan sekarang yang kita mau belajar firman Tuhan, coba saudara-saudara renungkan. Kalau kita mau bicara tentang tanaman, saudara-saudara kalau saya tanya, kira-kira apa yang hal-hal penting yang saudara-saudara butuh? Itin bilang mempersiapkan tanah. Karena di dalam tanaman itu butuh apa ini? Tanah kan? Ada unsur. Sorry ya, kita tulis dulu ya. Mempersiapkan tanah. Omak Pop, kira-kira dalam hal menanam apa yang Omak Pop butuhkan? Pentingnya apa? Sediakan tanah dulu. Sudah Omak. Yang lain Omak boleh cari? Air. Ucok bilang benih. Apalagi saudara-saudara, di Zoom ini kita bukan mau ini ya. Silakan. Oh, alat kerja. Oh, lahan. Lahan kayaknya masuk di tanah ya, tapi nggak apa-apa. Lahan kita harus memang khusus ya. Iya.
Punya tanah tapi nggak ada lahan ya, itu nanti cerita lain kita bahas. Oh, pakai polybag. Media tanam lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita masih Pupuk. pupuk. Pupuk ini kira-kira apa ya kira-kira? Makanan kan? Makanan untuk tanaman kan? Iya. Ya. Pasti. Ada lagi saudara-saudara? Pemeliharaan. Perawatan atau pemeliharaan. Perawatan. Ya ini tugas siapa kira-kira ya? Tugas dari sapi atau dari Orangnya, Kak. orang ya? Yang bertanggung jawab. Ada lagi kira-kira saudara-saudara? Kalau kita bicara tentang, karena ini tanaman ini akan menggambarkan kasih. Jadi kalau kita nggak bisa deskripsikan tanaman dengan baik, apakah kita bisa gampang sekali mau deskripsikan kasih? Kadang-kadang kasih kita pandang remeh ya, karena kita nggak mengerti dia punya aplikasi dalam hal tanaman. Dalam hal ini ya, judul ini. Banyak juga arti kasih yang lain. Musim. Mudah-mudahan nggak lihat di sini ya. Karena ini saudara-saudara yang tadi Kak Sostenes bilang, musim itu penting sekali. Dan kalau bicara musim ini, dipengaruhi oleh apa musim ini? Musim bulan. Itu Musim kamu ini, dengar ya Tuhan bilang kan, yang ngatur musim siapa? Ya Tuhan, tapi melalui apa? Benda-benda langit kan? benda-benda langit. Nah, kita nggak akan belajar permusiman hari ini, cuma mau lewat saja. Musim itu dalam pertanian sangat penting ya. Betul. Coba di Salah musim panas, saudara-saudara bertani ya, itu pengalaman musim nak bertumbuh. yang paling pahit kalau kita nanam di musim panas. Airnya akan banyak. Dan tanahnya juga. Ada lagi saudara-saudara, kita mau tunggu dari petani-petani Present Truth ini, karena saya tahu banyak yang sudah Lokasi, Ray. Lokasi. Oh, Dan lokasi. posisi. Dan posisi. Iya. Karena kalau posisinya salah, posisi pohon besar arahnya di timur, pohon kecil akan mati. Tapi kalau posisi pohon besar ada di barat dan posisi pohon kecil ada di timur, dia penyinaran matahari akan tepat. Tertutup. Iya. Betul sekali Om Jeffrey, terima kasih ya. Kita ringkas saja jelasin Om Jeffrey dengan posisi tanam. Dan juga saya ingat sekali ini Opa Johan ada kasih ingat saya. Rey, mau tanam di mana? Oh, di sebelah sana. Oh, iya nanti atur. Oh, iya oke Opa. Terima kasih. Jadi ini saya alami posisi tanam ini ya. Dulu saya tanamnya sembarang saja saya mau suka tanam karena mau cari cepet tanam yang dekat. Nggak taunya jarak tanam juga penting. Jarak tanam. Jarak tanam. Contoh kokoh. Kita bukan mau belajar pertanian, tapi kita mau lihat pertanian dalam hal rumah tangga. Jadi kalau saudara-saudara nggak semangat dalam hal bertani, ini saya yakin kita akan berat sekali dalam hal rumah tangga ya. Iya. Jarak ini supaya tentunya apa saudara-saudara, nggak saling dekat-dekat dan nggak berebutan yang namanya makanan kan? Ya, berebutan makanan. Untuk makanan dan saya yakin banyak hal lagi dalam hal pertanian yang penting soal jarak ini. Ada lagi saudara-saudara? Habis ya. Kokorei cuma dapat berapa ini? 4 ya, karena cuma ada yang mata cepat ini lihat ya. Masih ada saudara-saudara. Kalau ada sediakan Hujan kita bisa masukkan ke air ya, walaupun kita tahu. Duit. Sama? Duit. Iya, uang ya. Ini kalau nggak salah dengar duit tadi atau gimana saya salah dengar? Itu pupuk. Iya. Duit itu. Wan. Hah? Wan. Uang. Oh, uang ya. Sorry Brother Alex, kita kurang jelas sebenarnya. Jelas. Binatang. Apa? Binatang? Iya, untuk proses pollination, iya. Ya. Binatang ini saudara-saudara, apakah saudara-saudara ini terima kasih Nika ya. Binatang ini apakah dari besar sampai kecil atau cuma besar yang kita butuhkan? Besar kecil. Ya. Remer. Ya, Oma. Kalau sudah kupu-kupu. Boleh kita. Oma ya. Sediakan tanah harus sediakan cangkul juga. Oh iya, Oma. Kerja, Oma. Ada yang sudah bilang tadi alat kerja dan saya yakin ini masuk cangkul ya. Cangkul. Dan lain-lain. Iya. Oke, terima kasih. Satu lagi deh supaya kita cepat-cepat di sini sudah mau waktu yang Traktor.
Saya yakin Sudah ada kerja. sudah masuk di deadline lain. Ya. Tapi Ya, ada di binatang. Satu lagi ya. Tenaga. Iya. Tenaga, iya karena betul. Kalau ada tenaga, lo tak Tenaga ya. bisa Jangan lupa siapkan lumbung, bro. Gimana? bro. Apa? Siapkan lumbung. Tempat penyimpanan hasil. Oh, tempat penyimpanan. Storage. Gudang ya. Ya. Sudah ya, kita sudah masih banyak lagi saudara-saudara, tapi yang lain saya yakin ada mikir-mikir ya apa, dan ini semua kita butuhkan dalam hal bertani. Dan kalau di Alkitab, pertanian itu banyak sekali dipakai untuk menjelaskan ini ya, pengertian spiritual. Jadi kita lagi nggak sementara main-main ini atau sementara sembarangan, kita lagi belajar firman Tuhan yang kita lihat dia punya aplikasinya di dalam kehidupan keluarga, khususnya pagi hari ini ya. Iya. Kalau kita mau bicara, ini saya mau tanya saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bisa dapat ayat yang bisa menghubungkan kasih sama dengan tanaman? Saya kasih waktu sedikit saja untuk saudara-saudara cari. Bukan berarti saya nggak mau kasih banyak, tapi kalau terlalu lama. Ayat. Love sama dengan plan. Jadi bisa cari ya ayat Alkitab. Kalau aku buat banyak, kalau ayat Alkitab dulu kita mau cari, yang menjelaskan kasih atau love sama dengan tanaman. Jadi dari ayat ini saudara-saudara lihat, oh ternyata memang benar apa yang kita mau pelajari. Kita nggak lagi mau jadi petani, kita mau jadi umat Tuhan. Silakan saudara-saudara ya, kita pakai waktu sedikit. Kita kasih waktu, sudah bisa pakai. Mudah-mudahan. Saya kasih waktu ya, saudara-saudara. Jadi sementara cari, kalau punya Alkitab elektronik atau punya apa, gunakanlah. Sekarang waktunya gunakan. Kalau sudah dapat bisa chat atau bilang ya saudara-saudara ayatnya di mana, dan kita mau share mungkin cuma 2 atau 3 lah ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Karena kita punya judul pagi ini, Love is a Plan to be Nourished. Kalau kita nggak bisa cari sendiri, bisa-bisa saudara-saudara lupa. Jadi ada ya, sudah. Terima kasih. Wah, saya tahu ayatnya ini explaining semua lah ya. Kalau mau ditanya bisa jelaskan, tapi sekali lagi yang saudara-saudara share ini bebas. Jadi kalau misalnya, oh saya pikir ini ada hubungannya tentang kasih dan tanaman. Jadi jangan, oh nggak ada kata ini, saya bukan berat ini. Jadi saudara-saudara bebas ya, ini pertanyaan saya bukan mau salah benar. Saya cuma ingin saudara-saudara lebih berpartisipasi dalam hal ini ya, mencari ayat. Sedikit, mungkin saya tambah lagi sedikit, bisa ada waktu karena penting ini. Sebelum kita mau baca kutipannya. Dan kutipan ini saudara-saudara Ellen White tulis sudah lama. Jadi kalau kita cari dia punya yang lebih lama lagi, atau Alkitab yang lebih dahulu ditulis sebelum Roh Nubuat, atau yang kita mau baca ini, saudara-saudara bisa dapat lebih banyak benefit ya, karena sudah baca dia punya ini. Silakan. Oh iya, PT Punchen sama dengan Lydia ya ayatnya. Jadi punya pemahaman yang sama tentang hal kasih atau cinta dengan hal menanam atau tanaman yang kita sudah bahas.
Yang Yesaya 57, Bro. Yesaya 57 ayat berapa, Kak Sos? 57. Oh, 5 ayat 7 atau Yesaya semua di satu perikop itu ya, saya belum pernah baca, jadi saya melihat. Oh. Ayat berapa Kak Sos? Yesaya 57 semua atau ada ayatnya? Lebih Yesaya 5 ayat 7. Oke, saya 5 ayat 7. Wah. Yeah. Dan ini berhubungan sekali dengan bangsa ya. Ini dalam hal bangsa. Oh, Kak J. 12, Mas. Ya, Mas Gun. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat yang saudara-saudara kasih ini saya nggak mau bagikan. Saya cuma mau lihat saudara-saudara supaya waktu saya, oh ya, dari Popo ada 2 ayat. Tadi Mas Gun bilang berapa, Mas Gun? Sorry. Mazmur 144 ayat 12. 144 ayat 12. Saya nggak bisa share semua karena sudah, oh iya. Terakhir satu orang lagi, saya tunggu jawabannya ya dari chat atau dari ini. 144 ayat 12. Mazmur, saya belum lihat punya Mas Gun 100. Ayat 144 lagi ya. Ini saya nggak pilih-pilih tapi karena kita jarang dengar aja ya. Kita mau share yang Mas Gun kasih. Baru tadi yang Om Sostenes, Yesaya 5 ayat 7. Dan Chen ini yang jarang-jarang lah ya. Cihideng, Yesaya 5 ayat 1. Ya, mungkin sudah ya, kita akan Yesaya 5 ayat 1. Jadi kalau kita bicara tentang tanaman ini, selalu ada hubungannya dengan kasih. Kasih atau cinta ya. Dan makanya Ronu buat pakai tanaman untuk ini ya. Untuk kita bisa lebih mengerti. Oke, kita lihat lagi. Sudah ya? Oke, Kak Jacqueline. Kak Jacqueline ada kasih ayat yang sama dengan Lydia dan PT Puncen. Dan itu kita bilang aja ya, Yohanes 3 ayat 16, banyak ada beberapa yang kasih itu sebagai pengertian kasih sama dengan tanaman, menanam. Yang terakhir yang saya mau share di layar, Mazmur 128 ayat 3, ini kita mau lihat ya, Chen ada share. Waduh. 128 ayat 3. Ini jadi kira-kira inilah sekilas dari yang saudara-saudara bagikan, ayat-ayat yang bisa menjelaskan tentang kasih itu berhubungan dengan tanaman atau plant ya, yang harus ditanam dan semua ini dilambangkan kan, wah tanam-tanaman, orang muda, keluarga, dan ini semua hubungannya dengan kita di akhir zaman kan, ada nubuatan juga. Oke, saudara-saudara ya. Oh iya, oke. Ambil saudara-saudara kalau masih mau cari, kita sudah mau baca kutipan yang menjadi topik pagi hari ini. Dan itu sebenarnya baru setengah sampai di sini. Dan setengahnya lagi kita akan lebih cepat lagi, saudara-saudara. Jadi kita mulai mau baca. Kita mau baca kutipannya. Jadi cepat dan mudah, cepat dengan harapan bisa didapat inti-intinya ya, karena kita tahu firman Tuhan kita harus reason. Nggak boleh cuma langsung, oh iya ini kita baca ini, kita harus mengerti ya. Tapi karena waktu dibatasi kita akan ini saja mulai. Terus saudara kita mau baca kutipan ini. Dan kita baca ya, saudara-saudara bisa lihat di layar kan? Dan bisa dengar. Kita baca, rumah tangga haruslah menjadi pusat cinta kasih yang paling suci dan paling murni. Jadi kita tahu bahwa kita belajar sekarang untuk kita punya rumah tangga masing-masing. Dan dibilang sini, adalah, kalau di sini bahasa Inggris kan, adalah
Bahasa Indonesia dia lebih menekankan haruslah ya. Menjadi pusat, dan ini yang harus kita tahu. Rumah tangga itu pusat cinta kasih. Jadi apakah pusat cinta kasih kita bisa dapat di luar rumah tangga, saudara-saudara? Di pasar, di kantor, di toko-toko, nggak dapat ya saudara-saudara. Untuk hal yang suci dan mulia, kita harus dapat itu di dalam rumah tangga. Dari ini kita permisi mute dulu ya, nanti kita kalau ada pertanyaan kita mau bisa buka mic. Jadi saudara-saudara sekali lagi, rumah tangga kita inilah yang dinasihatkan kepada kita semua. Pusat cinta kasih paling suci dan paling mulia. Jadi hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, yang hal-hal surgawi ini pusatnya ini harus ada di dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Dan itu bisa kelihatan, saudara-saudara, mari kita baca dia punya elemen-elemennya. Perdamaian, kerukunan, cinta kasih, dan kebahagiaan haruslah dipelihara dengan tekun setiap hari. Jadi nggak boleh cuma 2 hari sekali, ya seperti halnya tanaman dipelihara ya. Kalau mau hasilnya bagus, bagaimana Kak Sos? Pengalaman, apakah mesti setiap hari? Setiap hari tekun. Setiap hari dengan tekun ya, bukan cuma lihat-lihat lagi, tekun dipelihara. Jadi saudara-saudara bisa lihat ini hal-hal yang nggak kelihatan semua ini, dan ini hal ini kita bagi ya supaya saudara-saudara bisa lihat ada 4 hal. 4 hal penting sekali dalam hal kasih dalam keluarga yang kita perlu sekali untuk perhatikan. Perdamaian. Ya, dan perdamaian ini banyak lagi dia punya unsur-unsur perdamaian ya. Ini bukan kompromi ya. Kerukunan, harmoni. Ini harmoni ini bisa kita lihat sekali kalau lagi nyanyi. Kalau lagi nyanyi, harmoninya nyanyian itu bisa nggak kita sekali nyanyi sudah harmoni? Atau mesti berkali-kali nyanyi supaya bisa suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Nggak ada penyanyi yang cuma satu kali latihan. Harus dilatih terus. Contohnya dalam hal harmoni ya, kerukunan ya. Ini bukan cuma pakai baju sama ini, kompakan ya, tapi ini lebih dalam lagi bahwa kita bisa lihat hal rohani yang namanya harmoni atau kerukunan ini nggak bisa kalau nggak dimulai dari rumah tangga. Karena pusatnya di situ. Terus affection. Ini perbuatan-perbuatan yang baik ya, cinta kasih dan kebahagiaan. Jadi sampai di sini saudara-saudara bisa lihat hal-hal penting yang setiap hari harus kita pelihara. Jadi kalau masih ada di dalam keluarga kita masih ada yang belum ada kedamaian, saudara-saudara, apakah kita harus minta sama Tuhan untuk perbaiki? Atau kita akan cari orang lain pertama dan kita lupa Tuhan yang utama? Bukan sekali lagi, bukan kita nggak bisa minta tolong orang, tapi kadang-kadang kita lebih mendahulukan manusia yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan, Tuhan. Dalam firman-Nya, tentunya dalam firman Tuhan. Dan kalau kita mau tanya orang, kita mau ingatkan diri kita juga untuk bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, bisa kita lihat di sini, 4 hal penting. Yang pertama yang menjadi pokok di mana kita memelihara kita punya kesucian yang paling mulia. Ya. Jadi bukan di sini apakah kebersihan di luar kita nggak lihat ya, kita butuh kebersihan, tapi hal-hal ini butuh yang utama. Bukan sekali lagi, bukan berarti rumah kita harus kotor, tapi hal ini. Apakah dengan membersihkan rumah tapi dengan adanya pertentangan dan ketidakrukunan, nggak ada cinta dan nggak ada bahagianya? Kenapa? Karena semuanya nggak teratur, semuanya dibuat hal-hal yang kayak orang bilang mengesalkan. Dan banyak lagi ya, kalau saudara-saudara, saya ingat jadi Alwin pernah bilang bahwa kutipan ini diambil dari kutipan besar ya. Dan waktu saya baca panjang sekali dan aduh, saya bilang ini memang yang saya butuhkan. Tapi karena waktu kita cuma dibatasi beberapa menit, 1 jam saja, dan kita lihat bahwa hal-hal ini, hal-hal dalam rumah tangga ini berpengaruh sekali ya. Jadi kita baca sekali lanjutnya. Sehingga perkara-perkara yang indah-indah ini, yang tadi 4 ini, berada dalam hati orang-orang yang menjadi ya ini. Jadi kalau bapaknya suka damai, apakah anaknya kita harus bilang juga cinta damai? Karena harus jadi anggota keluarga ya.
Dan kalau ini ada yang masih kayaknya kurang perhatian dia ini. Apakah kita harus lebih kasih perhatian ke dalam anggota keluarga kita? Saudara-saudara, sekali lagi ini saya bilang bukan mau mengajari, tapi mau menyampaikan pesan ya. Jadi bukan berarti saya sudah nggak ada salahnya, tapi saya mau diperbaiki juga. Dan dibilang di sini, harus sehingga perkara-perkara ini harus menjadi atau dalam hati orang-orang yang menjadi keluarga. Jadi kita fokus dalam keluarga kita ya, hal-hal ini ya. Banyak orang yang mencari perdamaian di luar, nggak ada masalah dengan orang lain, tapi pas di dalam rumah tangga masih ada masalah-masalah yang disimpan atau disembunyikan. Ya, dan itu semua kita akan lihat akhirnya apa. Tanaman kasih itu haruslah dipelihara dengan baik. Nah, ini yang tadi, setiap hari tekun. Ini saudara-saudara dia punya sebab akibat. Kalau tidak akan Mati. Apakah saudara-saudara pernah punya pengalaman tanam tanaman lalu mati? Pernah itu? Pokoknya juga seringnya. Dan saya kalau lihat tanaman mati sedih sekali ya. Kenapa? Karena bukan mau bilang saya sudah capek, tapi saya pikir berarti saya mesti belajar lebih lagi. Dan sebaliknya kalau kita lihat tanaman yang kita rawat jadi subur dan orang bilang, saya minta bibitnya ya. Aduh, seakan-akan mau tanam lagi gitu ya. Bukan senangnya itu nggak bisa dibayar dengan uang ya, saya bilang. Seperti yang kemarin ya, yang dunia bilang, oh senang itu kalau jualan kita atau tanaman kita dibeli orang. Bukan. Senang itu kalau bibit kita bisa orang lain tanam dan menghasilkan. Ya. Apalagi kebenaran. Sedangkan tanaman natural saja kita senang. Apalagi kalau apa yang saya pelajari ini orang lain bisa mengerti dan orang lain bisa hidupkan. Bukan karena punya saya, punya Tuhan. Dan inilah yang kita nggak mau semua kan. Jadi supaya nggak ada kematian, dan kita bisa lihat kematian ini ada di tanaman ya, yang melambangkan kita punya kehidupan juga, umat Tuhan. Jadi jangan sampai kematian itu biarlah cuma sampai di level sel. Mati sel kita gantikan dengan tanaman ya. Dan semua berhubungan ya, tanaman ini sangat menjelaskan prinsip kehidupan umat Tuhan di akhir zaman. Tiap-tiap prinsip yang baik harus dipelihara. Kalau kita mau ia bertumbuh dengan subur di jiwa. Ya, jadi ini cuma menekankan lagi. Kalau bilang prinsip, apakah saudara-saudara prinsip ini panjang lebar atau cuma 2-3 kalimat tapi memang orang bisa mengerti? Makanya kita ingatkan anak-anak untuk setiap kali pelajaran ambil dia punya prinsip kebenaran. Bukan berarti nggak usah catat. Cuma mau ambil PK aja. Nggak, catat untuk kita sebagai kalau mau cek lagi bahan catatan supaya bisa ingat. Tapi prinsip kebenaran ini dipelihara. Supaya apa saudara-saudara? Kita butuh prinsip untuk bertumbuh. Kalau nggak prinsip, kan satu prinsip akan berhubungan dengan lain kan. Kemarin kita belajar bahwa kasih itu, kalau saya ingat sekali, lebih berharga dari uang yang saya bilang. Dan banyak lagi hal yang kemarin Tante Esther bilang, itu harus kita tambah lagi pagi ini. Subur. Nah kalau mau bikin tanah subur, seperti halnya hati, bukankah harus digali, dibongkar, diberi tanaman, diberi makanan. Ya, jadi bagaimana prinsip-prinsip itu mau dipelihara kalau nggak diulang-ulang, saudara-saudara. Nah, dan kita datang kepada tantangan. Kita tahu ini kan, Bapak segala pendusta dan pembunuh yang menyebabkan kematian. Apa yang ditanamkan setan dalam hati? Saudara-saudara, mari kita ingat ini. Kita bukan mau bilang ingat dan saudara-saudara lakukannya, tapi mari kita perhatikan ini, jangan sampai ini ada dalam hati kita masing-masing. Wah, lebih banyak yang punya setan ya. Karena memang setan ahli perancang kematian. Banyak sekali ya. Mari kita nomorkan. Ada berapa kira-kira ini? 8. Wow, bahaya. Cuma 4 tadi di atas, tapi setan bikin modifikasi 8. Mari kita lihat satu-satu. Ada yang nggak tahu ini dengki apa? Dengki, iri hati. Sama ya, tapi dibedakan. Mungkin kita lebih... Ya ini mungkin jealous sama envy kalau nggak salah ya. Waktu itu kita pernah bahas. Cemburu sama ini ya, kalau dengki cemburu ya. Bro, apa dengki sama dengan sangka jahat kayak bro? Sorry, dengki sama dengan sangka jahat.
Apakah sama kah? Sama-sama jahat saya tahu, tapi kalau mau bilang dia punya perbuatannya, dia punya aplikasinya, saya kurang bisa jelaskan ya Kak Sos. Mungkin ada yang lain bisa lihat. Dengki apakah sama-sama dengan sangka-sangka jahat? Kalau sangka-sangka jahat ini apakah dalam pikiran kan? Kalau dengki ini memang dalam pikiran semua, tapi kalau ini mungkin sudah diomongkan. Akar pahit. Iya ya, ya bisa juga. Kita nggak mau terlalu banyak di sini, saudara-saudara. Yang penting saudara-saudara bisa lihat. Bukan berarti nggak mau baca ini ya, tapi coba saudara-saudara lihat, bicara jahat, kurang sabar, prasangka, ini tentunya ini ya, prejudis kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Iya. Kemarin kita sudah bahas kan tentang prasangka, mementingkan diri sendiri, dan ternyata ada 9, saya kurang ini. 9 itu. Oh, berarti anak Born again ya. Jadi saudara-saudara kita lihat di sini hal yang ditanamkan setan loh ini. Jadi kalau di perumpamaan Tuhan Yesus, benih yang baik itu firman Tuhan, yang jatuh ke tanah yang subur dan menghasilkan buah, inilah yang benih yang ditanamkan setan, yang setiap hari apakah kita harus cek. Kalau sebagai petani lihat, ada muncul rumput-rumput liar nggak ini? Karena harus dicabut kan. Kalau dibiarkan, kira-kira siapa yang mau biarkan ini? Ini kesia-siaan apa ya? Vanity, oh ya. Omong kosong ya. Sia-sia. Jadi saudara-saudara, 9 hal ini apakah saudara-saudara mau simpan-simpan dalam hati? Harus dicabut. Harus dicabut ya saudara-saudara. Kita minta Tuhan tolong kasih tahu caranya gimana untuk cabut. Karena kita tahu setan yang tabur. Mungkin bukan kita, mungkin lewat hal-hal media atau hal-hal pengalaman yang pahit yang kita alami. Tapi itu nggak menjadi alasan untuk kita nggak mau cabut. Harus dicabut. Iya. Kenapa? Kalau segala perkara yang jahat ini dibiarkan tinggal dalam jiwa, buah-buahnya akan apa, saudara-saudara? Keluar membawa banyak orang menjadi cemar. Dan kalau kecemaran ini, apakah cuma satu titik cemar orang bisa dimeteraikan? Sorry, nggak bisa ya. Tidak bisa. Ya saya kalau lihat celana saya sekarang, aduh banyak sekali titik-titik noda yang kena oli. Saya bilang ini melambangkan hati saya atau cuma di celana ya. Kalau baju saya kan kadang-kadang ada kotor-kotor, saya lihat udah kotor, aduh. Mau cuci sudah susah dikeluarin karena ada kotoran yang... Tapi saudara-saudara, ini hati ini di dalam pikiran kita, kalau ini masih ada, ini membuat ini jadi cemar. Kita tahu ini noda kan, bukan dosa. Tapi ingatan-ingatan ini semua. Dan saya ingat tadi saudara-saudara, waktu saudara-saudara bagikan ayat kemarin ini, apakah saudara-saudara ingat ayat yang dibilang, kasih itu titik-titik. Nah, Galat. Dan itu apakah dibilang dia sebagai apa itu semua? Kasih itu sabar, murah hati. Buah-buah atau buah? Buah roh. Nah, jadi itu ayat saya tadi ya, yang saya mau share tapi 22. Saya mau share tapi saya lupa. Dan masih ini agak ayatnya panjang ya. Dan inilah yang harusnya tabur. Iya. Tapi ditabur oleh setan ini. Dengki, iri hati, sangka-sangka jahat. Oma, apakah ini apakah ini kita tidak mengerti ini apa atau kita pernah bikin semua ini? Kita bukan mau menuduh ya. Tapi apakah ini kita pernah lakukan semua, saudara-saudara? Iya. Atau saya nggak pernah ini, saya nggak pernah mementingkan diri, saya nggak pernah tamak. Saudara-saudara, mari kita berkaca pagi hari ini dalam firman Tuhan. Kalau masih ada, minta Tuhan, karena saya tahu kita nggak bisa cabut. Setan taruh ini bibitnya mengakar kuat ya. Semua ini. Sekarang saya bilang, saya nggak mau. Ketika sudah diungkapkan, saya nggak mau. Saya nggak mau itu dibiarkan tinggal. Iya. Ya, dan kenapa? Karena bisa apa, saudara-saudara? Kasihan orang. Gara-gara kita simpan-simpan, orang kena juga. Iya. Ini bukan kita ya. Bawa orang banyak. Dan orang banyak ini dimulai dari mana, saudara-saudara? Pusat kehidupan. Rumah tangga. Yang pertama akan kena efek kalau kita ada hal 9 ini, keluarga kita yang akan menghadapi ini atau merasakan.
Tapi kalau kita sudah nggak ada ini, dan kita punya ini, puji Tuhan, yang keluarga kita akan bagikan kepada orang. Bahagia. Kalau bahagia ini kan happiness is in the Lord, kan? Nggak, bukan happiness word. Mari kita baca bagian terakhir. Aduh, betapa banyak orang yang menumbuhkan tanaman yang beracun. Kalau yang beracun ini, saudara-saudara, apakah saudara-saudara mau tanam di kebun saudara-saudara? Yang beracun yang membunuh buah-buah cinta. Dan tanaman beracun ini kalau misalnya orang nggak tahu, biasanya ada anak-anak kan yang suka coba-coba buah, petik, terus dia makan. Oh iya ya? Oh iya ya. Biasa anak-anak kan rasa ingin tahu, dia coba, ya nggak taunya orang tuanya ada tanaman beracun. Jadi anaknya menjadi korban pertama dari tanamannya. Jadi saudara-saudara, dan ini menajiskan jiwa, ini dalam dan lebar ya. Kita tahu inilah yang membuat kita nggak bisa dimeteraikan. Jadi saudara-saudara, kita lihat ya, cuma singkat sekali ini Ronu buatnya. Tapi hal ini penting sekali saudara-saudara. Kita mau saudara-saudara berkesan dengan hal ini, kita mau saudara-saudara belajar sendiri. Bukan berarti ini ya, kita nggak belajar pagi ini, tapi saudara-saudara ulangi lagi. Dengki itu seperti apa? Iri hati seperti apa? Sangka-sangka, berarti saudara-saudara mau lebih kenal ini, tapi supaya, oh ini ternyata saya. Ini ternyata ada di saya. Nah, baru hal ini kita coba cek. Pagi ini, satu hari ini, bisa nggak kita pertahankan ini? Kalau belum ada, kita ciptakan. Minta Tuhan ciptakan hati yang penuh damai. Hati yang harmoni. Hati yang nggak ada kontroversi. Hati yang penuh cinta kasih. Dan cinta kasihnya mulai dari dalam keluar. Jadi nggak buat-buat. Dari orang luar kita lebih sayang daripada orang dalam. Dan kebahagiaan ini perasaan semua memang kelihatannya nggak kelihatan. Tapi ini semua ini hal-hal rohani ya, yang harus kita, kalau dibilang tadi, ditanam. Dan kalau ditanam, saudara-saudara, apakah butuh proses? Atau saudara-saudara mau tanam ini hari juga berbuah? Tidak ya, Oma? Tidak. Jadi Oma, saudara-saudara, ada beberapa ayat lagi yang kita mau share, karena memang waktunya, jadi minta waktu sedikit lagi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita semua dikasih waktu sama. Di saat kita gunakan waktu ini, biarlah jadi benefit buat kita semua ya. Jadi saudara-saudara, kalau gitu apa yang saudara-saudara mau lakukan pagi ini? Ada 2 ayat dan 1 ilustrasi yang saya mau bagikan lagi. Ayat itu di sini ya, saudara-saudara. Karena kita tahu penting sekali cinta sebagai tanaman yang harus kita... Pertanyaannya, kenapa kita harus pelihara cinta? Ini yang saya mau share ayatnya adalah di Yosua 24 ayat 15. Semua yang kita lakukan kita tahu adalah untuk Tuhan kan? Mari kita baca ayat ini. Tetapi jika kamu, dan kamu ini saya ganti dengan kita semua, jika kita semua anggap tidak baik beribadah, dan kalau bahasa Inggris beribadah, serve kan? Dan kalau kita bilang serve ini artinya pelayan kan? Dan kalau pelayan punya tugas kan? Mengabarkan kan? Di akhir zaman pekabaran 3 malaikat. Dan bagaimana dia mau mengabarkan kalau dia nggak belajar? Dan kita punya pelajaran pagi hari ini tentang menyembah atau beribadah pada Tuhan adalah bagaimana keluarga kita punya apa? Punya tanaman-tanaman yang harus kita tanam. Kalau enggak, kita akan melayani Tuhan dengan dengki, iri hati, sangka jahat, bicara jahat, kurang sabar. Ini mau jadi hamba Tuhan tapi masih punya ini, bisa enggak? Tidak. Yang jadi kita sebenarnya adalah jadi hamba dari ini. Tuhan huruf kecil. Ilah-ilah, bangsa asing. Dan yang ini, saudara-saudara, mari kita pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Pertanyaan dari ayat ini, saudara-saudara tahu, apa akhirnya kalau kita melayani Tuhan, dan apa akhirnya kalau kita tidak mau melayani Tuhan, atau kita melayani Tuhan dengan hal ini? Hal yang nggak mau kita cabut. Yang setan tabur. Jadi pelayan ini akan bawa bibit kan? Bibit ini yang akan kita bagikan ke orang. Dan bibit ini Tuhan. Jadi kalau kita pada akhirnya, kalau di ibaratnya Tuhan bilang Tuhan kutuk pohon, itu sebagai ilustrasi kan, pengakuan.
kalau ayat ini saudara-saudara mari kita baca, dan ini ayat peringatan ya. Jadi di ayat ini ada peringatan. Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Kita tahu bukan akhir dunia ini bukan dengan air tapi dengan api. Maka semua orang gegabah yang jahat dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti apa? Jerami. Jadi kalau kita nggak berbuah, kita pasti akan jadi apa ini? Sama dengan inilah ini yang dibakar kan? Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Kita tahu di depan kita akan ada harvest. Yang dicari di harvest apakah buah, saudara-saudara? Dan buah itu yang kita sudah sepakati pelajaran yang sudah banyak kita pelajari, apakah buah yang cemar? Mau nggak kita makan pagi-pagi buah ada gainya, ada busuknya? Nggak ada kan? Tidak. Ya. Bagus itu. Tapi saudara-saudara kalau kita tahu bahwa firman Tuhan bilang kalau buah-buah dari keluarga masing-masing kita yang belajar firman Tuhan sudah keluar, apakah Tuhan akan bilang, ini punya saya, ini buah yang saya tabur. Dan dibilang di sini, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tuhan akan panen semua saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ayat Maleakhi ini kalau kita baca mundur dan baca ke belakang langsung ingat pergerakan Advent. Dan saya mau ingatkan dan mau kuatkan saudara-saudara yang sementara berjuang dalam pergerakan akhir zaman ya saudara-saudara. Ini bukan mau promosikan pertanian, tapi yang saya tahu, yang saya belajar, yang kita belajar sama-sama bahwa kita harus lebih dekat dengan alam supaya apa? Bisa banyak waktu dengan alam, bukan berarti kita mau apa orang bilang apa namanya? Bersembunyi ya. Kita nggak ada bersembunyi di sini. Kita bisa dihubungi, bisa dijangkau semua. Tapi ini yang saya bilang, jangan sampai prinsip kebenaran yang kita belajar pagi ini lupa. Ya, karena ada hal-hal yang penting. Dan hal penting salah satu yang saya mau share, dan ini mungkin akan kita belajar lagi nanti lain kali, tapi saya mau kasih ini ya, pada saudara-saudara. Oh iya, kira ada ngomong. Jadi hal ini yang saya rindu untuk saudara-saudara bisa dapat poinnya, walaupun hanya sederhana. Dan kita tahu ini kita akan alami, jadi semakin cepat dikasih tahu, semakin baik. Ya. Sorry ya. Oke, kita mau share. Jadi saudara-saudara, Toro nggak bisa lihat. Oke. Mana ya? Ini yang saya bilang tadi, pertanian itu ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan sekarang, dan itu kita harus mengerti. Jadi kalau kita bertani itu bukan kayak orang bilang, oh paksaan atau nggak enak ya, itu semua adalah pelajaran firman Tuhan yang Tuhan mau kita. Iya. Satu, ini share, ini pelajaran ini sih. Ada saudara-saudara bisa lihat? Ini bahasa Inggris ya. Jadi ada kegiatan membajak, kegiatan menabur, baru ada hujan akhir, dan semua ini musim kan? Baru ada harvest. Jadi saudara-saudara tahu agriculture ini hubungannya apa saudara-saudara kira-kira? Perliaran itu hujan awal, hujan akhir. Gimana caranya ya? Ini dia. Saudara-saudara sudah lihat apa yang saudara-saudara lihat tadi? Sudah ingat maksudnya? Ya, satu lagi ya. Mari kita lihat gambar yang berikut. Jadi saudara-saudara, pertanian, kenapa kita butuh kasih dalam rumah tangga, dan itu dilambangkan dengan menanam. Kalau saudara-saudara nggak bisa lihat ini, saudara-saudara juga mungkin akan kelewatan yang namanya ini. Ini apa? Ini kan hujan awal. Tunggu ya, kita ada. Anak-anak bisa lihat toh? Apa?
Agriculture sama dengan apa? Millwright. Oh, yang lain belum bisa lihat kita. Apa saudara-saudara bisa lihat? Millwright. Bisa. Jadi kalau kita belajar bertani, apakah kita sementara line upon line, gali yang dalam, tabur bibit, itu semua sama dengan pergerakan alpha advent. Iya. Dan sementara kita belajar sekarang, ini cuma ilustrasi ya saudara-saudara. Nanti kalau, saya nggak ngerti ini kenapa begini, ini cuma garis ilustrasi saja. Kita bukan mau belajar ini, cuma mau tunjukkan bahwa orang-orang yang belajar firman Tuhan adalah orang-orang yang bisa melihat sekitarnya. Oh iya, saya harus buat ini. Dan yang orang-orang yang bisa melihat sekitarnya, contohnya tanaman, adalah orang-orang yang tahu apa tujuannya kan. Ada nggak orang yang mau tanam sesuatu nggak mau dipanen? Siapa saudara-saudara? Nggak ada. Setan pun sudah tanam bibit dari dulu, setan mesti panen kan? Setan mau kita panen bareng sama, siapa yang mau panen bersama-sama setan? Panen untuk bakar. Nggak ada ya. Tapi biarlah pilihan-pilihan kita hari ini memastikan, saya mau bikin ini, saya mau bikin ini. Pastikan pilihan saudara-saudara bukan untuk panen buah yang akan akan dibakar seperti di Maleakhi 4 ayat 1. 4 ayat 1. Kita tahu yang akhirnya akan dibakar sudah pasti setan kan? Kalau manusia yang masih hidup masih pilihan, yang sudah mati sudah memilih sudah dipastikan. Tapi kita yang masih hidup masih ada kesempatan saudara-saudara. Kalau hal ini yang mempengaruhi kotoran jiwa kita yang bisa membuat kita cemar itu sudah nggak ada. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bilang, ini buah saya yang saya tabur. Tapi kalau masih ada, setan yang akan bilang, ini buah saya. Setan yang mau panen. Jadi, biarlah di dalam keluarga kita, setiap hari, kita berjuang untuk merawat keluarga kita ya. Jadi, tanaman ini adalah contoh, saya masih kurang perhatian dengan tanaman. Berarti saya juga masih kurang perhatian dengan keluarga. Sudah lengkap kok, keluarga saya sudah mantap. Betul-betul, mari kita berkebun sama-sama. Praktekkan. Jadi kadang-kadang orang tua lebih semangat dari anak-anak. Kadang-kadang anak-anak lebih semangat dari orang tua. Harusnya sama kan? Supaya kita semua sama punya benefit. Jadi pagi ini saya ingatkan bahwa kita punya tujuan adalah keluarga kita supaya bisa bergantung pada Tuhan ya. Ini renungan pagi kita saudara-saudara. Kalau ada tambahan atau pertanyaan dipersilakan sebelum kita kembalikan ke Makasih Koko Roy. Sama-sama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih.